Shalom dan selamat hari Minggu pada Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 561 ayat 1 sampai 2.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa. Kita berdoa di dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1.
Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini adalah yang tertulis dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kita baca secara responsoria dan di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu mukaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Kita sama-sama membacanya. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 sampai 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui WhatsApp grup masing-masing Lunggu yang telah dibagikan Sintua Lunggu. Doa syafaat dipimpin oleh salah satu anggota keluarga yang ditunjuk. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba
dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah sebuah nyanyian baru bagi Tuhan. Orang disuruh bernyanyi karena memang ada manfaatnya. Nyanyian bisa bermanfaat untuk penghiburan, tapi nyanyian juga bermanfaat untuk memberi semangat, menyemangati orang yang menghadapi berbagai-bagai kesulitan yang dia alami dalam kehidupan. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup di jalan Tuhan akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Penderitaan dan tantangan itu mewujud dalam berbagai bentuk penistaan, penindasan, penghambatan. Ada yang dikejar-kejar, diburu, diusir, hartanya dirusak atau dijarah, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Di situasi kondisi seperti itu tentu saudara-saudara ada orang yang patah semangat, hopeless, kehilangan pengharapan, dan berkata, apa boleh buat, itu sudah takdir. Tapi di pihak lain ada orang yang tetap bertahan, namun butuh topangan yang dapat membangkitkan semangatnya kembali agar dia bisa memenangkan perjuangan itu. Tentunya saudara-saudara, topangan itu datang dari luar dirinya. Melalui nyanyian, melalui contoh-contoh kejadian yang nyata di dalam kehidupan orang-orang tertentu. Saudara-saudara, demikianlah gereja Tuhan pada zaman Kaisar Domitianus mengalami penghambatan. Mereka didakwa, mereka dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh, dipenjarakan, termasuk Rasul Yohanes ditangkap lalu dibuang, dipenjarakan di Pulau Patmos. Di situasi yang mencekam itulah Yohanes menerima wahyu dari Tuhan yang mengungkapkan bagaimana gereja Tuhan menghadapi situasi kondisi tersebut, sekaligus memberi makna apa sebenarnya makna peristiwa-peristiwa yang terjadi. Khususnya perikop kita di hari ini memaparkan pemberian semangat melalui suatu nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan yang berkata-kata tentang keadaan yang telah terjadi sesudah Kristus naik ke sorga dan duduk di atas tahta di sisi Allah Bapa, dan sesudah setan serempak dijatuhkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Tentu kalau keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah itu hadir, maka Allah yang berkuasa, Allah yang berwenang untuk melakukan tindakan seturut dengan apa yang Dia rencanakan. Makanya saudara-saudara,
Kita lihat pada ayat 10 dipergunakan istilah Allah dan Kristusnya. Allah dan Kristus telah mewujudkan suatu kemenangan. Kemenangan yang mengalahkan orang-orang yang memusuhi orang-orang percaya. Orang bernyanyi tentang kenyataan yang menyukakan hati, bahwa telah berlalu segala pendakwaan iblis di hadapan tahta Allah. Nyanyian yang menyukakan hati. Oleh karena apa? Karena ada kuasa darah Kristus. Darah Yesus sudah dikorbankan di Golgota demi pengampunan dosa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Atas kuasa darah Yesuslah orang-orang itu dimenangkan. Karena di dalam kuasa darah Yesus itulah pangkal utama daripada kemenangan orang-orang kudus. Kalau Allah dan Kristus telah berkuasa dan merajai, tentu ini memberi semangat bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami penghambatan, penindasan di masa terjadinya wahyu ini. Dengan mengimani pengorbanan Yesus Kristus, mereka akan menang dalam perjuangan iman mereka. Gereja Kristus mengalahkan iblis juga melalui perjuangan dan pengorbanannya sendiri, yaitu melalui kesaksiannya bahwa jika perlu mengorbankan nyawanya sendiri. Kalaupun ada kuasa kasih karunia Allah, tapi bukan berarti manusia itu hanya berdiam diri. Manusia, orang percaya, tidak bisa terlepas dari amanat untuk memilih pihak yang tepat dalam perjuangan kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kesaksian orang-orang percaya itu yang membuat dia menjadi pemenang, mengikuti Kristus Tuhannya yang sudah menjadi pemenang. Selanjutnya pada ayat 12 dikatakan ada sukacita atas perbuatan-perbuatan Allah di sorga. Suatu seruan yang begitu terkenal di dalam perjanjian lama. Ini kita bisa baca di dalam Mazmur 98 dan Yesaya 49 ayat 13. Perbuatan-perbuatan Allah yang sudah nyata dalam sejarah kehidupan manusia, itu juga akan terjadi pada masa penghambatan terhadap gereja Tuhan di masa penghambatan Kaisar Domitianus. Kuasa penyelamatan Allah akan membuktikan penderitaan, penistaan akan berakhir dengan penuh sukacita. Perjuangan orang percaya yang selalu dibarengi pengharapan tidak akan sia-sia. Karena pengharapan orang percaya pasti adanya. Penderitaan bagi orang percaya sifatnya sementara dan akan diganti dengan sukacita. Makanya dikatakan no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Artinya perjuangan orang-orang percaya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan itu. Tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi pada masa kini tentu berbagai-bagai bentuknya. Namun yang paling menakutkan kita pada saat ini adalah apa yang disebut dengan virus COVID-19. Kejadian ini membuat banyak orang ketakutan, cemas, dan panik. Karena hampir semua sektor atau bidang kehidupan terkena imbasnya. Banyak orang yang terpapar sakit, bahkan
ada yang sampai kepada kematian. Lebih jauh lagi, orang-orang yang berjuang untuk orang yang terkena virus tersebut, bahkan ada yang mengalami hal yang sama, yaitu berujung di kematian. Para dokter, para medis, para sukarelawan, ada yang menjadi korban virus COVID-19. Di satu sisi tentu itu bisa menambah ketakutan dari masyarakat. Saudara-saudara, akibat virus COVID-19, orang miskin bertambah banyak. Banyak yang kehilangan kerja, PHK. Saudara-saudara yang kekasih, ekonomi semakin terpuruk. Bahkan hubungan antara anggota keluarga bisa menjadi tidak menyenangkan. Orang mengatakan bahwa pandemi virus COVID-19 adalah suatu revolusi senyap yang membuat suatu perubahan yang begitu cepat melanda dunia ini, seolah tidak dapat dihentikan. Karena memang hari demi hari korban yang terpapar bertambah terus. Walaupun memang di sisi lain ada yang sembuh, tapi toh ada juga yang meninggal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tentu ini juga bisa membuat kita orang percaya jatuh kepada rasa takut. Kita bisa panik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang sudah berputus asa. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita masih punya pengharapan. Karena kita yakin semua kejadian yang terjadi dalam hidup ini berada di bawah pengawasan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh perikop kita hari ini. Allah membuat pengawasan untuk mewujudkan perwujudan kemenangan, keselamatan, dan damai sejahtera di dunia ini. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terluput dari pengawasan, dari perhatian Allah. Termasuk kejadian-kejadian yang buruk, kejadian yang menyakitkan, yang menakutkan, yang tidak kita sukai. Tapi sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa perbuatan-perbuatan Allah akan terulang kembali, di mana Dia akan mengerjakan perbuatan yang akan menyelamatkan kita. Dunia ini akan diselamatkan, termasuk saudara-saudara masalah pandemi virus COVID-19. Oleh karena itu saudara-saudara, nyanyian kemenangan perikop hari ini menjadi pemotivasi, membangkitkan semangat bagi kita. Tetapi jangan lupa, kita harus ikut berjuang bersama melawan virus COVID-19. Kita laksanakan arahan pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan di rumah saja. Bahkan yang terakhir, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ketika masyarakat ambil bagian melaksanakan ini, tentu itu merupakan perjuangan untuk bisa menopang keberhasilan penanganan virus tersebut. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini menjadi penyemangat bagi kita. Karena memang semangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebagai ilustrasi saudara-saudara, di sebuah rumah sakit ada 2 pasien. Mereka berdua penyakitnya sama. Si A dan si B. Ketika seorang dokter datang
memeriksa mereka berdua. Kepada si A, dokter mengatakan, puji Tuhan, 1 bulan lagi engkau bisa kembali karena engkau akan sembuh. Tapi kemudian kepada si B, dia berkata dengan wajah yang tidak cerah, bahkan tidak berani memandang kepada wajah si pasien, dia mengatakan, sungguh disayangkan, tidak berlama-lama lagi engkau akan meninggalkan dunia ini. Kalau masih ada kesempatan, makanlah sepuasmu, karena itu merupakan kesempatan. Saudara-saudara, ketika terjadi pertukaran dokter yang melayani pasien ini, maka tentu dokter yang mengganti juga akan memeriksa, akan melihat pasien yang 2 orang ini dengan melihat rekam mediknya. Tapi rupanya saudara-saudara, dokter pengganti salah mengambil rekam medik. Rekam medik si A dipakainya kepada si B dan sebaliknya. Sehingga dokter pengganti mengatakan kepada si A, sangat disayangkan, rupanya tidak berapa lama lagi kamu bisa hidup. Berdoalah atau buatlah kata-kata perpisahan kepada keluargamu. Kata-kata ini mematahkan semangatnya. Dalam keadaan patah semangat, dia tidak mau lagi meminum obatnya. Dia tidak lagi mau makan. Sehingga hari demi hari dia mengalami penurunan. Dan akhirnya 1 bulan kemudian dia meninggal. Tetapi si B, saudara-saudara, yang pada mulanya dia dikatakan oleh dokter pertama 1 bulan lagi dia akan meninggal, ternyata oleh karena dokter pengganti mengatakan, oh kau luar biasa, 1 bulan lagi engkau akan keluar, semangatnya bangkit, sehingga dia bangkit, meminum obat secara teratur, makan makanan dengan baik, istirahat yang baik. Lalu itu proses membuat naik kesehatan, kesembuhan pada dirinya. Dan benar, 1 bulan kemudian dia sembuh dan bisa pulang. Kuncinya saudara-saudara adalah semangat. Si A akibat patah semangat, akhirnya apa yang sudah di depan mata tidak tergapai. Tetapi si B akibat semangatnya yang luar biasa, yang sudah pada mulanya dia dikatakan tidak akan bisa sembuh, ternyata dia dibangkitkan oleh semangatnya. Itulah saudara-saudara, manfaat nyanyian kemenangan ini, membangkitkan semangat kita di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini. Semangat juang kita ada berdasarkan kemenangan Kristus Yesus. Karena Kristus pemenang, maka kita juga adalah pemenang. Terpujilah Dia, karena dengan semangat yang daripadanya, kita orang-orang percaya juga akan meraih kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau menyemangati kami atas perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa, yang bisa menopang kehidupan kami. Ketika hati kami galau, ketika pengharapan kami hampir pupus,
Engkau datang mengingatkan bahwa Engkau membuat kemenangan melalui kuasa-Mu, melalui cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pegang semangat yang daripada-Mu untuk melangkah, untuk berbuat, menapaki hari-hari kemudian. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk apa yang sedang terjadi di dunia ini, lebih khusus di negara kami. Pandemi virus COVID-19. Banyak orang yang takut, gelisah, cemas, bahkan panik. Oleh karena sudah banyak terpapar, banyak korban. Kami berdoa Tuhan, berbuatlah. Perbuatan mulai yang nyata untuk bisa menghilangkan virus ini. Untuk membebaskan kami dari bahaya. Bagi orang-orang yang melayani, yang terpapar, jagai mereka. Agar mereka jauh dari penyakit itu. Jadikan mereka sungguh-sungguh saluran berkat. Bagi yang terpapar, berikan pengharapan bahwa ada kesempatan untuk sembuh. Bagi yang berduka oleh karena telah ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka, hiburkanlah mereka Bapa. Karena penghiburan sejati ada padamu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus pemenang itu. Amin. Kita angkat pujian melalui buku ND nomor 125 mulai dari bait pertama dan bait yang kedua. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.